Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Cicilia Evelyn dengan NIM 163231. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek cloud computing yang berjudul klasifikasi tingkat kantuk pengemudi menggunakan mobile NetV2 berbasis cloud computing pada platform Kaggle. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model kecerdasan buatan yang mampu mengklasifikasikan kondisi pengemudi menjadi drowsy dan atau non-drowsy dengan menggunakan layanan cloud yaitu Kaggle Notebook. Untuk pertama, latar belakang saya itu dikarenakan mengantuk saat mengemudi itu merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Dan apabila kondisi kantuk dapat dideteksi lebih awal, maka resiko kecelakaan dapat kita kurangi. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan AI, khususnya computer vision dan deep learning, kondisi wajah pengemudi itu dapat dianalisis secara otomatis menggunakan citra. Jadi pada proyek kali ini, saya memanfaatkan cloud computing agar seluruh proses pelatihan model dapat dilakukan menggunakan GPU cloud tanpa memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi. Seperti yang tadi saya bilang, tujuan proyek ini adalah untuk membangun model klasifikasi kantuk pengemudi menggunakan arsitektur mobile NetV2, memanfaatkan Kaggle sebagai platform cloud computing, serta mengevaluasi performa model menggunakan berbagai matriks evaluasi. Untuk dataset yang saya gunakan, saya ambil dari driver drowsiness dataset, yang dimana dataset ini berisi gambar wajah pengemudi dengan dua kategori, yaitu drowsy yaitu pengemudi mengantuk dan non-drowsy yaitu pengemudi tidak mengantuk, yang dimana total dataset ini berjumlah sekitar 41.000 gambar yang terdiri dari 22.348 gambar drowsy dan 19.445 gambar non-drowsy. Karena data berupa gambar, jadi proyek ini termasuk ke dalam image classification. Alasan saya menggunakan Kaggle yaitu karena Kaggle menyediakan lingkungan cloud computing yang lengkap, yang dimana keuntungan yang dapat saya peroleh itu dataset bisa tersimpan pada cloud storage, jadi tidak memerlukan input lokal atau upload lokal. Yang kemudian notebook dapat dijalankan langsung melalui browser. Yang ketiga, mendapatkan akses GPU gratis, tidak perlu melakukan instalasi TensorFlow maupun CUDA secara manual, dan model hasil pelatihan dapat langsung disimpan pada direktori Kaggle Working. Untuk seluruh proses mulai dari membaca dataset, pre-processing, training, hingga penyimpanan model itu dilakukan sepenuhnya di cloud. Untuk alur sistemnya, tahapan pengerjaan proyek ini yaitu pertama, dataset dibaca dari cloud storage, kemudian dilakukan EDA atau exploratory data analysis untuk mengetahui distribusi data. Selanjutnya, dilakukan pre-processing menggunakan image data generator. Dataset kemudian dibagi menjadi 64% training, 16% validation, dan 20% testing. Yang kemudian menggunakan model mobile NetV2, kemudian yang dilatih menggunakan data training. Selama proses training, performa itu dipantau menggunakan validation, dan setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan testing dataset yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti yang tadi dibilang, saya menggunakan mobile NetV2 karena model ini sudah dilatih pada dataset ImageNet sehingga memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang baik. Kedua, karena jumlah parameternya relatif kecil sehingga proses training lebih cepat dibanding model CNN yang lebih besar. Ketiga, model ini cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone atau embedded system. Dan untuk proyek kali ini saya juga menggunakan transfer learning, artinya bobot mobile NetV2 tidak dilatih ulang. Saya juga menambahkan global average polling, dense layer, dropout, dan output layer sigmoid sehingga model hanya mempelajari klasifikasi drowsy dan non-drowsy. Untuk model dilatih selama 5 epoch menggunakan early stopping, yang dimana hasil training menunjukkan training akurasinya itu sebesar 99,02%, validation akurasi sebesar 99,43%, dan validation loss itu 0,0235. Grafik akurasi juga menunjukkan nilai training dan validation meningkat secara konsisten, sedangkan grafik loss juga terus menurun. Hal ini menunjukkan kalau model itu berhasil belajar dengan baik. Setelah training selesai, model diuji menggunakan testing dataset. Hasil yang diperoleh itu tes akurasi sebesar 99,50%, tes loss itu sekitar 0,02
218 yang kemudian dilakukan evaluasi menggunakan classification report. Untuk classification report, nilai yang diperoleh adalah untuk kelas drowsy, precision-nya adalah 100, recall-nya 99%, F1 score-nya 100. Untuk kelas non-drowsy, precision-nya 99%, recall-nya 100%, F1 score-nya 99%. Selain itu, confusion matrix juga menunjukkan bahwa hampir seluruh gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Perbedaan yang kecil antara accuracy validation dan testing juga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting. Lalu, kesimpulannya, proyek ini berhasil membangun sistem klasifikasi tingkat kantuk pengemudi menggunakan MobileNet V2 berbasis transfer learning, yang dimana seluruh proses machine learning berhasil dijalankan menggunakan platform cloud computing Kaggle, mulai dari penyimpanan dataset, preprocessing, pelatihan model menggunakan GPU, hingga evaluasi dan penyimpanan model. Model juga menghasilkan validation akurasi sebesar 99,43 dan tes akurasi sebesar 99,50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam membedakan kondisi pengemudi mengantuk dan tidak mengantuk. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi deteksi kantuk secara real time menggunakan webcam atau kamera kendaraan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Terima kasih. Kasih.